Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat berjumpa di dalam renungan pagi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Sebentar kami hendak mendengarkan sebagian dari firman-Mu untuk mengambil hari ini. Berkati kami ya Tuhan, berbicara, kami siap mendengar. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Kristus. Haleluya. Amin. Pagi hari ini, tema yang diberikan kepada saya adalah ketetapan hati. Dan tema besar minggu ini adalah percaya penuh. Ayat pokok pagi ini ada di dalam Yosua 24 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ketetapan, kata dasarnya adalah tetap, tidak berubah. Kalau saya melihat dalam kamus bahasa Indonesia, ketetapan hati artinya kemampuan untuk membuat pilihan yang tepat. Konsisten artinya tidak berubah. Yang kedua, tetap teguh meski ada tekanan dari luar. Yang ketiga, kemantapan, keteguhan, keyakinan yang kuat dan tidak mudah goyah meskipun ada tantangan atau godaan, bahkan situasi yang sulit sekalipun. Ketetapan hati bagaikan jangkar yang kuat di tengah dunia yang selalu ingin mengombang-ambingkan hidup kita. Di tengah dunia yang semakin jahat, kita harus memiliki ketetapan hati untuk mengasihi Tuhan, untuk taat, untuk tetap hidup di dalam kebenaran. Yosua memiliki iman, sikap iman di hadapan orang banyak yang tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Hanya satu-satunya Tuhan. Sehingga ia mengatakan, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita memiliki sikap hati yang benar? Poin yang pertama, membangun kehidupan rohani. Kita baca Roma 8 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Nah, keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Dengan membangun kehidupan rohani, maka kita akan memiliki hidup dan damai sejahtera. Bukan hanya waktu di dunia ini, tetapi waktu di dalam kekekalan. Kalau kita menuruti keinginan daging, maka kita akan mendapatkan maut. Seperti di dalam Efesus 5 ayat 3 sampai 5. Efesus 5 ayat 3 sampai 5.
demikian firman Tuhan. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Ayat 5, karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Itu sebabnya keinginan daging adalah maut. Karena keinginan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Poin yang kedua, hati dan pikiran dengan firman. Dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku di sini adalah Yesus. Hanya Yesus satu-satunya jalan menuju kerajaan Bapa di surga. Biarlah firman ini memenuhi pikiran kita, memenuhi hati kita. Biarlah kita selalu mengingat firman Tuhan yang menguatkan hati kita, yang membuat iman kita tetap kuat kokoh di dalam Tuhan. Biarlah kita memenuhi atau mengisi pikiran kita, hati kita senantiasa dengan firman Tuhan, sehingga firman itu menjadi daging, mendarah daging di dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita menjadi benar di hadapan Tuhan karena dipenuhi oleh firman, sehingga kehidupan kita dipenuhi oleh firman, perbuatan kita sesuai dengan firman. Puji Tuhan. Dalam 2 Korintus 5 ayat 19 bagian A dikatakan demikian. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Hanya Kristus yang bisa mendamaikan kita dengan Allah. Hanya Yesus yang bisa memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, sehingga kita bisa kembali berhubungan dengan Tuhan, sehingga kita bisa kembali datang kepada Tuhan. Hanya Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam Yohanes 1 ayat 29 demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, ini Yohanes yang berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes mengatakan demikian karena Yohanes penuh dengan roh, sehingga lewat Roh Kudus, roh ini yang menyatakan bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Hanya Yesus yang bisa mengampuni dosa kita semua. Dan oleh Yesus kita didamaikan dengan Allah, sehingga kita
bisa mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Luar biasa. Poin yang ketiga adalah membangun hubungan dengan Tuhan terus-menerus. Di dalam Daniel 6 ayat 11c dikatakan demikian. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Daniel memiliki kebiasaan 3 kali sehari dia berlutut berdoa dan memuji Tuhan. Biarlah kita juga senantiasa membangun kehidupan doa terus menerus. Kita tekun di dalam doa terus menerus supaya kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan yang erat sehingga memiliki iman yang kuat, kokoh, tidak tergoyahkan, memiliki ketetapan hati seperti Yosua yang tidak dipengaruhi oleh siapapun, tidak dipengaruhi oleh keadaan situasi apapun yang mungkin keadaan sulit sekalipun. Kita memiliki iman yang kuat, kokoh di dalam Tuhan, tidak goyah, sehingga memiliki ketetapan hati yang benar. Poin yang keempat adalah percaya janji Tuhan. Kita baca Yohanes 14 ayat 2, demikian firman Tuhan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Percaya janji Tuhan bahwa Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita di surga. Dalam Matius 24 ayat 13 dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Puji Tuhan. Kalau kita memiliki iman yang kuat, ketetapan hati yang benar, tidak tergoyahkan, maka kalau kita bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Tuhan menyediakan tempat di surga. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami kembali. Engkau luar biasa di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu luar biasa dahsyat. Engkau menyediakan tempat bagi kami di surga. Kalau kami setia sampai akhir. Kalau kami tetap ada di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami percaya janji-Mu. Kami percaya hanya Engkau satu-satunya jalan menuju ke surga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.